Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallama labikang ki hadir. Tersyukur digang kalau risesi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Angkana kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi fung Allah subhanahu wa ta'ala. Angkana alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti salat tarawih secara berjamaah pula. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam alabikum ki hadir. Tentunya seorang mukmin, bapak-bapak sekalian, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tentunya semuanya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatimi. Nasa nabita yang paling menentukan nasa nabita pacapurang itu nasa nabita. Siapa yang menutup hidupnya dengan kebaikan, maka dialah penduduk surga itu. Tapi siapa yang menutup hidupnya dengan kemaksiatan, keburukan, maka dialah penduduk neraka itu. Makanya tentunya seorang mukmin pasti semua bercita-cita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Sinina si sallam alaikum ki hadir. Dan untuk mengetahui bapak-bapak sekalian, apakah kita bisa mati husnul khatimah atau tidak, maka depan ditata, jika seseorang yang meninggal itu memiliki minimal satu dari 4 hal ini. Pertama, dia mati dengan kalimat yang baik. Ya, kau tahu mati bapak-bapak sekalian, dia menutup hidupnya dengan kalimat yang baik. Apakah dengan sikir-sikir, ataukah dengan bacaan Al-Quran misalnya dan sebagainya, ataukah dengan doa-doa. Berarti itu menunjukkan bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hanya Rasulullah mengatakan, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nasa nabi tapawi la ilaha illallah pacapurang atau tungan nakulinuyi nasa nabi taye, maka dialah penduduk surga itu. Jadi kau tahu bapak-bapak sekalian, mampu menutup hidupnya dengan kalimat yang baik. Apakah dia berzikir kepada Allah, apakah dia berdoa kepada Allah, apakah dia membaca Al-Quran dan sebagainya, maka itu tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau kan asapan ditata, kalau dia tidak mampu menutup hidupnya dengan kalimat yang baik, mungkin dia mati di waktu yang paling baik. Mungkin dia mati di malam Jumat, mungkin dia mati di hari Jumat, termasuk mungkin mati di bulan Ramadan bapak-bapak sekalian. Karena Nabi Muhammad SAW, ayyumal muslim yamutu yawmal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil khabar. Dikaga nasa Nabi sallallahu mati asuna Juma'i atau ninna Juma'i nasa Nabi, kecuali Allah akan selamatkan dia dari segala bentuk-bentuk siksaan di dalam kubur nasa Nabi. Makanya itu menjadi salah satu ciri-ciri orang yang husnul khatimah ketika dia mati di malam Jumat atau dia mati di hari Jumat nasapan ditata atau Nabi kong hadir. Ataukah kalau tidak dengan begitu bapak-bapak sekalian, dia mati di tempat yang baik nasapan ditata. Pokoknya ramakanya mati. Mungkin di masjid, dia meninggal di masjid pak. Mungkin dia meninggal di tanah haram ketika dia pergi umrah atau dia pergi haji. Dia meninggal di tempat yang baik. Itu juga menandakan nasapan ditata bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ataukah kalau tidak, dia mati dalam keadaan yang baik bapak-bapak sekalian,
Engkau tahu mati matangangi sujud na mati. Engkau matangang masampajan na mati. Engkau matangang mengaji na mati. Engkau matangang mempuasa na mati. Bahkan beberapa guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sementara khutbah, sementara ceramah meninggal dunia. Dia mati dalam keadaan yang baik, bapak-bapak sekalian. Atau mati dengan keringat di dahinya. Karena Nabi tamutul mu'min bi'arqil jabin. Tanda-tandanya atau mati makan jahe, mati dalam keadaan beriman, mukmin nasa Nabi Muhammad SAW. Narikuna turungi pusat linrona nasa Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin dia mati dalam keadaan tersenyum, bapak-bapak sekalian. Semua itu menunjukkan bahwa dia mati dalam keadaan yang baik atau lebih kong hadir. Jadi empat ini nasa panditanta. Amo salah si din nami bapak-bapak sekalian dari empat ini. Angka na boleh si dia tahu nariko mati. Berarti itu menunjukkan bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah bapak-bapak sekalian. Apalagi nariko angka tahu boleh mana ngia pai. Ada pak orang meninggal pak. Nalamanang ya pak ya. Dia mati di dalam masjid sementara sujud bapak-bapak sekalian. Di hari Jumat lagi bapak-bapak sekalian. Dengan kalimat yang baik. Ada orang seperti itu pak. Di Madinah kan ada yang mati di Raudah. Sementara sujud lagi bapak-bapak sekalian. Bayangkan di tempat yang paling mulia sekali pak. Sementara sujud mati di Raudah lagi bapak-bapak sekalian. Di mana doa sangat mustajabah di sana. Lihat bagaimana luar biasa orang-orang seperti itu. Sungguh kematian yang sangat dicemburi. Jadi empat ini nasa panditata menjadi tanda bahwa orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun hanya salah satunya itu melebihkan hadir. Ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita semuanya bisa mati dalam husnul khatimah. Terus bagaimana misalnya min asbabi husnul khatimah, husnul khatimah. Apa saja sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita supaya bisa mati husnul khatimah. Tentunya yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita berdoa di waktu-waktu mustajabah. Palongan nabangi sibaka mae. Ya kupur kita sampai perlu. Moto kita sampai tanggapan ni. Mintalah kepada Allah supaya dipaupatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka ya Allah husnul khatimah. A'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Ya Allah saya meminta kepadamu ya Allah supaya diopatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mati kak kasih capuri kak deceng. Pengajar lalu kasih tercabu nyawaku. Sementara saya melakukan maksiat ya Allah. Itu berdoa seperti itu pak. Bahkan seperti itu boleh kita meminta supaya kepada Allah supaya diopatkan dalam keadaan sujud. Pun kuna dapi kasih matu ajalku. Kuna dapi waktu kuli seluruh pamasita ya Allah. Cabutlah nyawa saya di tempat yang baik dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Boleh seperti itu pak. Seperti seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Kisik. Dia selalu berdoa di saat hidupnya. Minta supaya diwafatkan dalam keadaan sujud. Alhamdulillah. Dia betul-betul mati dalam keadaan sujud. Di dalam masjid lagi bapak-bapak sekalian. Di hari Jumat lagi. Dia meninggal dunia di Mesir itu Syekh Kisik ya. Seorang ulama besar di Mesir. As-Jumat mati sujud topi bapak-bapak sekalian. Jadi Masya Allah luar biasa. Ilalah topi masih gini. Boleh meminta seperti itu pak. Jadi doa itu luar biasa. Jadi banyak-banyak kita berdoa. Minta supaya diopatkan dengan husnul khatimah. Selanjutnya di antara amalan juga bisa menjadi asbab kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah nasa panditata adalah taqwa Allah. Kita memperbaiki takwa kepada Allah. Maka singi tapat takupung Allah Subhanahu wa taala. Agak setepat bapak-bapak sekalian. Yaitu di saat kita selalu takut untuk melakukan maksiat. Karena kita selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Itulah hakikat takwa itu pak. Ya kali panditata hakikat takwa itu kal ihsan. Antabudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Iro talai tepa hakikatnya talai tepa. Itu kita itu selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Sehingga walaupun tidak ada yang melihat kita, kita berhadapan dengan suatu maksiat, kita tidak mau melakukan maksiat itu. Karena kita selalu yakin bahwa Allah melihat saya, Allah mengawasi saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa itu pak. Seperti siapa itu? Kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Waktu disuruh ke Nabi Muhammad SAW si dia gagah di kota Madinah bapak-bapak sekalian. Matangangi joka-joka di dalam Madinah di kota Madinah. Tiba-tiba bapak-bapak sekalian sedingi ro pakitanna. Gilingi makita tamai dalam si dia bola. Mataru-taru pakitanna bapak-bapak sekalian. Tiba-tiba pacapurannya ro pakitanna ro. Angkanita makun sementara mandi di dalam rumahnya bapak-bapak sekalian. Langsung nagili tapan mengatakan astagfirullah.
Allah melihat saya. Pasti Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa Sa'labah bin Abdurrahman orang munafik. Gara-gara itu sekalian dia lari naik ke gunung, Pak. 40 hari 40 malam di atas gunung menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu mengatakan, pasti Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Sa'labah itu orang munafik. Nitai makun radio. Dia bersembunyi di atas gunung, bapak-bapak sekalian. Sampai Rasulullah mengirim Umar bin Khattab, "Loko sampai Sa'labah, kenapa 40 hari?" Sa'labah, nangkai 40 nya sona Sa'labah di pigagau runtuk, Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya dicari, ditemukan di atas gunung, bapak-bapak sekalian. Nah kada Umar, "Nobi ko nabita, milo nabita meyo ko siruntuk." Maka dari Sa'labah yang pesiruntuk kan nabita, orang ini adalah orang yang sangat kotor. Allah, saya malu bertemu Rasulullah SAW. Pasti sudah turun wahyu kepada Rasulullah bahwa Sa'labah bin Abdurrahman orang munafik. Saya malu bertemu Rasulullah. Akhirnya diantar pulang ke Madinah. Martaru tamailal, martaru lobolana, dia namelo siruntu nabita. Lalu Umar lapor ke nabita, maka dia Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah angkani iruntu ya Rasulullah, angkani kubolana maka kue. Lalu nabita celeng Sa'labah bin Abdurrahman, ternyata dia sudah dalam keadaan sakit parah, bapak-bapak sekalian. Akhirnya ketika Rasulullah mendatanginya, nakai uluna Sa'labah na pinre ya si panna bapak-bapak sekalian. Na penuh Sa'labah, nakai si nabita na penuh si Sa'labah, maka dia Rasulullah, ajak kasih tapinre ya uluko ko ya si patay. Kepala ini adalah kepala yang kotor. Dia telah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, sementara pahamu ya Rasulullah adalah paha yang sangat mulia dan paha yang sangat suci. Tidak pantas rasanya kepala ini di atas pahamu ya Rasulullah. Ya Allah, hanya gara-gara itu, Pak. Hanya apa yang terjadi, Pak? Tidak lama setelah itu Sa'labah meninggal dunia. Kemudian diantar oleh Rasulullah SAW, silapu-lapu ajina Nabi Muhammad SAW. Maka dia Umar bin Khattab, ya Rasulullah, magina silapu-lapu ajita na masagina mula lange. Maka dia Nabi Muhammad SAW, ya Umar, bining imitay malikai mantara ijanasana Sa'labah, amo ajimu silapu-lapu to. Saking banyaknya, ribuan malaikat mengantar jenazah Sa'labah ke kuburan. Lihat begitu mulianya orang-orang yang takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, bapak-bapak sekalian, itu adalah di saat kita merasa malu, takut melakukan dosa. Karena kita selalu merasa dalam hati, kita selalu merasa dilihat, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa itu malabikum hadir, dan itu bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Ingat bapak sekalian, puncak imannya seseorang itu adalah takwa kepada Allah. Puncak iman itu adalah takwa, bapak-bapak sekalian. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, kadapun Allah akan mengokohkan orang-orang beriman itu dengan perkataan yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Agama sunnah Allah akan mengokohkan dengan perkataan yang kokoh. Ya komelo imate itu maka singi tapana bapak-bapak sekalian. Allah akan jadikan lidahnya itu mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun nanti ketika dia di dalam kubur, bapak-bapak sekalian, ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma imamuka, mar rabbuka, ya, man nabiyuka, maka lidahnya akan mudah menjawab Rabbi Allah wa imamil Quran wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudahkan semua itu. Itulah orang-orang beriman itu. Dan ciri orang beriman itu, puncak keimanan seseorang itu, bapak-bapak sekalian asapan ditata, atau buah daripada iman yang paling tinggi, bapak-bapak sekalian, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalilnya bahwa dengan bertakwa kita akan mati husnul khatimah. Maka dia pun Allah Ta'ala, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nigi-nigi makasih tepat dan nasa pun Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Termasuk nasa panditata jalan keluar ketika dia menghadapi sakratul maut. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nigi-nigi makasih tepat dan nasa pun Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan urusannya semuanya mudah, termasuk mudah urusannya ketika dia sudah menghadapi sakratul maut. Iruna kada panditata, di antara min asbab husnul khatimah itu, sebab atau amalan yang bisa mengantarkan kita mati husnul khatimah adalah
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang saling hadir. Selanjutnya teman Nabi kongki hadir min asbabi husnil khatimah, di antara sebab-sebab yang bisa menjadi sebab kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah atau nacapuri kidecing bapak-bapak sekalian adalah istiqamah. Istiqamah. Kadifung Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Nabi, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini pawi maka dipung Allah Ta'ala puanna, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, ya melo imante bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka Allah akan kirim malaikatnya untuk menjemputnya, menjemput rohnya. Allah takhafu, sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka rombongan malaikat ini na podangir tu melo icabut nyawana, maka da Allah takhafu, aja nama selang, aja nama maselang melo salilino. Wala tahzanu, ajatona na masih nyawamu melo ko sali keluargamu, nanti kami yang menggantikan kamu menjaga keluargamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, na surga ki pung Allah taala podako, maka di tempatmu di surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang-orang mukmin sebelum meninggal dunia bapak-bapak misalnya. Jadi salah satu sebabnya supaya kita bisa dijemput oleh rombongan malaikat dan memberitahukan kepada kita bahwa kita itu adalah penduduk surga adalah istiqamah. Beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Ayat sing istiqamah tu malabi kongki hadir. Inerti panenungan nya lewe ku sidi agaga. Minimal telu tu malabi kongki hadir nasa panditata yun ripan nanungan nya leta. Pertama istiqamah tu bitauhid. Panenungan nya leta kulinoye untuk senantiasa menjaga tauhid. Tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah. Aja nang kata Pak Doi pun Allah taala. Jangan pernah bersandar kepada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aja gaga tundri sandre, aja gaga tanggau di malingnya di singang asalamarang, aja gaga tanggau di maling pasimpui dale tasaliwan pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemusyrikan bapak-bapak sekalian bisa menjadi sebab kita tidak bisa mati husnul khatimah. Apa dalilnya Ustaz? Mari kita lihat dalil-dalilnya itu yang hadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kata pun Allah taala, ana agnas syuraka an syirk. Nah, kata pun Allah taala, saya tidak membutuhkan sekutu. Saya tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka ma'aya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Nah, kata pun Allah taala, nigi pigo si dia jama-jaman nasa pun Allah taala, dan dia mempersekutukan saya dengannya, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan saya akan tinggalkan sekutunya. Bayangkan kata Allah mengatakan saya akan tinggalkan dia. Lihat begitu bahayanya orang yang melakukan kemusyrikan. Allah akan tinggalkan orang yang melakukan kemusyrikan itu. Allah tidak peduli lagi dengannya. Otomatis Allah tidak memberi lagi rahmat kepadanya bapak-bapak sekalian. Kada pun Allah taala taraktuhu wa syirkahu. Nigi nasa pun Allah taala pak duaka. Siapa yang melakukan amalan asyraka ma'iya fi ghairi, dan dia mempersekutukan saya nasa pun Allah taala, taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan dia dan saya akan tinggalkan sekutu-sekutunya. Ya nauzubillah. Udah seleki pun Allah taala, berarti Allah tidak akan merahmati kita bapak-bapak sekalian. Maka bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah kalau Allah tidak merahmati kita lagi tu lebih hadir? Kalau Allah meninggalkan kita tu lebih hadir, maka bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Lihat begitu bahayanya tu lebih hadir itu musyrik. Kemudian dalil selanjutnya, ya Nabi Muhammad SAW ra'a rajulan, nita Nabi Muhammad SAW sidi arane, wa fi yadihi khalqatu sifran, khalqatu sufur. Angka sidi arane nita Nabi Muhammad SAW. Ya orang ini dia memakai galangnya warna kuning, foto warna kuning, meridi. Nak Nabi Muhammad aga itu memakai nasa Nabi. Maka dia orang ini, ya Rasulullah, minal wahina. Rasulullah, galang ini adalah pelindung saya, penjaga saya. Nah jagai ka ya Rasulullah.
Boleh ko sini mapi jajak nak Nabi ta inziha lagilalo itu potoi kulimamu tu nasa Nabi ta innaha la taziduka illa wahnan. Nak Nabi ta itu potoi mu pakai itu yang kamu anggap bisa menjaga kamu, bisa melindungi kamu, dia tidak menambahkan kepada kamu kecuali hanyalah kelemahan. Jadi malam mau nak kemampuan itu agak itu karena kamu tidak bersandar kepada yang maha kuat, kamu tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, kamasalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Kadi pengalatala ni gini sandre ku sidia gaga tania nun disandre nasa pengalatala pada garangkange nandal kala dai bolana sandre ko bolana pada digaga bola paling malam kecuali bolana garangkange. Artinya ini gini sandre ku sidia gaga malam sandre sana. Nak kena Nabi ta inziha cabut lalu lalu itu foto itu yang kamu anggap bisa melindungi menjaga kamu. Innaha la taziduka illa wahnan. Itu foto kulimamu dia tidak menambah kepadamu kecuali kamu akan semakin lemah. Wa in mitta wa fi yadika hadha. Nak Nabi ta ko mate ko nangkai madakke itu foto kulimamu. Ma aflahta abadan. Maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Lah, auzubillah. Maka Nabi tahu nang kamate ko nang kay tumadak foto itu ko limamu. Dena mau pa selama-lamanya kamu tidak akan beruntung nasa Nabi ta. Berarti dia akan mati dalam keadaan musyrik bapak-bapak sekalian yang hadir itu. Jadi jangan pernah Pak bersandar kepada selain daripada Allah. Yang pernah meminta, jangan pernah meminta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi dalil bahwa orang yang mempersekutukan Allah itu tidak akan bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka istiqamah di dunia ini menjaga diri kita untuk tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah bersandar selain daripada Allah. Maka insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Yang kedua, istiqamah yang kedua paling penting asapanditata yang harus dijaga di dunia ini adalah istiqamah bil ikhlas. Bagaimana menjaga ibadah kita itu senantiasa ikhlas kita lakukan karena Allah. Tidak perlu kita mau diapresiasi oleh manusia Pak, melakukan ibadah hanya yang mau dinilai oleh manusia. Jangan Pak, Allah akan membongkar rahasia kita nanti di saat-saat kita mau meninggal dunia. Ini kita beribadah dan dia hanya mau diapresiasi oleh manusia, dinilai oleh manusia. Maka menjelang kematiannya Allah akan membongkar semuanya bapak-bapak sekalian. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu bi'amalin ahlil jannah fahuwa min ahlin nar. Naka Nabi tang katok kulino nasa Nabi taye yo ko irite jama-jaman na nasa Nabi ta jama-jama surugalin na jama, tapi pada akhirnya dia akan menjadi penduduk neraka nasa Nabi ta. Coba lihat apa maksudnya di sini Pak. Maka di panditata maksudnya hadis saya ang katok kulinonya yo ko irite jama-jaman na kanja apakah, tapi tidak ada yang mengetahui batinnya kecuali Allah. Ternyata ibadah yang dia lakukan itu hanya dia selalu persembahkan kepada manusia. Liuran nas, dia hanya mau dinilai, dia hanya mau diapresiasi oleh manusia. Dia selalu mempersembahkan ibadahnya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya nanti bang sekalian Allah akan memperlihatkan nabongkar ai pungala taala rahasiana. Nanti di akhir-akhir hayatnya matangangi mapigau dosa, akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah, akhirnya dia menutup hidupnya dengan kemaksiatan. Inurnakan nabita bahwa min ahlin nar, yang akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Nauzubillah. Lihat Pak, jadi kalau ada orang-orang yang selalu, jadi hati-hati Pak. Maka berlindunglah terus, berdoalah terus kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qauli wal amal. Ya Allah, berilah saya keikhlasan ya Allah, baik dari perkataan maupun dari segi perbuatan ya Allah. Minta terus Pak. Ya kumapigau ki jama-jama tu malabi kongki hadir. Tiba-tiba terbesit dalam hati ingin disanjung, ingin dipuji-puji oleh manusia. Cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Minimal kita istighfar kepada Allah untuk menghancurkan itu. Jangan terlena dengan pujian manusia, jangan terlena itu. Jadi jangan pernah mempersembahkan ibadah itu kepada manusia Pak. Jangan pernah mempersembahkan itu. Persembahkanlah ibadah kita itu hanya semata-mata oleh Allah, karena Allah. Insyaallah
orang yang menjaga keikhlasannya dalam beribadah, dia akan menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Tapi siapa yang berpura-pura, bapak-bapak sekalian, ibadahnya hanya untuk manusia, liuran nas nasanabitah, hanya ingin diperlihatkan kepada manusia, maka Allah akan memperlihatkannya, Allah akan membongkarnya di akhir hayatnya. Matangang napigaw dosa matu na cabu nyawa na pung Allah Ta'ala. Akhirnya dia menutup hidupnya dengan maksiat, dia menutup hidupnya dengan dosa. Nakanabita fahuwa min ahlin nar, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi ikhlas, istiqamah, tidak perlu disanjung-sanjung oleh manusia, tidak perlu dipuji-puji oleh manusia. Hidup kita ini bagaimana, hanya mau diapresiasi oleh Allah, hanya mau dilihat dan dinilai oleh Allah. Jangan selalu mempersembahkan ibadah itu kepada manusia, nanti pada akhirnya kita akan kecewa, bapak-bapak Islam. Yang ketiga, nasbanitata istiqamatu bi'amalin salih. Usahakan yang nasang panditata di dunia ini kita istiqamah dengan amal saleh. Ya kongka maladecing tajama bapak-bapak insalan penenungan ni. Mari pikir lemah biar jama, penenungan ini biar jama ta, sampai kita bertemu dengan Allah. Kita sering suka berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah, penenungan ni puasa ta. Kita suka berzikir, baca Al-Quran, penenungan itu. Kita suka bangun salat tengah malam, penenungan ni Pak. Jadi kongka malibadai jama penenungan. Insyaallah itu amat ingat tamatu bapak-bapak sekalian, tidak jauh dari kebiasaan kita itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apa? Man asha ala syai' mata alaihi wa buisa alaihi. Maka Ibnu Katsir agi-agi mak biasa mujama kulino, kamu akan mati dengan kebiasaanmu dan kamu akan dibangkitkan dengan kebiasaan. Jadi agak-agak mak biasa. Makanya betapa banyak orang-orang yang suka berjamaah di masjid, kematiannya tidak jauh dari masjid bapak, bahkan ada yang meninggal dunia dalam masjid. Betapa banyak orang-orang yang ahli Al-Quran, suka membaca Al-Quran, matangang mengaji na mati. Betapa banyak orang-orang yang ahli siam, suka berpuasa, sementara berpuasa menjadi sedih meninggal dunia. Ahli salat tengah malam, sementara salat tengah malam meninggal dunia. Jadi manusia itu akan mati dengan kebiasaannya Pak. Saya suka sekali itu kata-kata yang mengatakan, ya, mudah-mudahan lah. Maka siapa ya kemelo komisangi maka damagon ramu matu ku akhirat. Anda mau tahu di mana posisimu nanti di akhirat, Allah letakkan kamu nanti di hari kemudian, Allah tempatkan kamu di hari kemudian. Maka lihatlah kedudukanmu di dunia, di mana Allah letakkan kamu di dunia. Kalau kamu sering berada di tempat-tempat yang baik, selalu bersama dengan orang-orang yang baik, selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, kelak nanti di hari kemudian kamu juga akan seperti itu. Allah akan tempatkan kita di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi kita bisa mengetahui tempat kita dengan tempat kita atau kedudukan kita atau dengan siapa kita di dunia ini bapak-bapak. Tapi kalau di dunia ini kita selalu berada di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat maksiat, bersama dengan orang-orang yang selalu bermaksiat, kalau tidak bertobat, maka begitu pun nanti tempat kita di akhirat. Kita akan berada di tempat-tempat yang buruk bersama dengan orang-orang yang buruk. Jadi kedudukan kita, tempat kita di akhirat persis dengan tempat dan kedudukan Anda di dunia ini bapak-bapak. Anda di mana di dunia ini? Anda sering di mana di dunia ini? Apakah Anda sering berada di tempat-tempat yang baik? Maka insya Allah Anda juga akan berada di tempat-tempat yang baik di hari kemudian. Anda sering berada di tempat-tempat maksiat, maka juga Anda akan berada di tempat-tempat yang buruk. Jadi itu menentukan teman hadirin. Jadi kau kagak deceng jamaah penandungan di masjid. Sering berjamaah di masjid, selalulah berjamaah di masjid sampai Allah mencabut nyawa kita. Insya Allah orang-orang yang selalu berjamaah di masjid itu bisa menjadi sebab husnul khatimah. Man hafiza alaihin asya bi khairin wa mata bi khairin. Akan bita ni jaga biar jamaah ya komat ya kutu ekolino ma baraka itu tunggulinona ya komati baja sangat dia makanja amat dengan nanasan minta. Jadi ini tiga ini Pak penandungan. Jangan pernah mempersekutukan Allah. Jaga ibadah kita, jangan mempersembahkan kepada manusia, jangan Pak. Usahakan ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah, hanya ingin diapresiasi oleh Allah. Dan yang ketiga, ya kong kadece tajama aja datang mapala-pala taimanu. Usahakan teri pandanungan nih sampai kita bertemu dengan Allah, karena manusia mati dengan kebiasaannya. Manusia mati dengan kebiasaannya Pak. Agi-agi mak biasa tajama, kita akan mati dengan kebiasaan itu. Yang ketiga min asbab husnul khatimah adalah as-sidqu, jujur.
Jadi orang yang selalu jujur itu nasab panitata, insya Allah dia akan mati husnul khatim. Jujur dalam berbuat dan jujur dalam berbicara. Tori melempu kedo-kedona, melempu ada-adana, maka kematiannya pun akan menjadi indah. Jadi kematiannya pun dia akan mati dalam keadaan jujur. Engkan ja mati kan? Karena Nabi Muhammad SAW, la yastaqimu iman abdi hatta yastaqimu qalbah, wa la yastaqimu qalbah hatta yastaqimu lisanah. Nah kada Nabi tadi nule makasingi tapakmu tu nasa Nabi ta sampai makanja atimmu. Dia nule makanja atimmu sampai makanja ililamu. Yang kamu ini selalu berkata benar. Iku pak balik wai masolat ya ti. Iku masolat tapai bapak-bapak misalnya. Jadi begitu pentingnya. Jadi kita dengarkan hadis Rasulullah, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna ar-rajula ma sala la yasdiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Nak Nabi tak biasa ilmu kutungangi. Pak biasa ilmu mak bicara tungang. Nah sebab itu tungangi nasa Nabi ta turin bawa loko kanjae. Ina tungang sandri ko kutungangi. Pasti kanja pacapuran na tu. Ya kutungan turi mujama pasti suruga pacapuran na nasa Nabi ta. Wa inna rajula masala la yasdiku. Ya kung kataw nasa nabita toritongan alpaw, yan ang kanapaw tonga si malampu at tungan linona, maka dia akan ditulis di antara hamba-hamba yang jujur, dikumpulkan nanti dari kemudian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bapak-bapak sekalian untuk hadir itu. Jadi kalau mau husnul khatim insyaallah jujurlah. Itu puji mak belewe aja, itu puji makalah-silasi bapak-bapak sekalian. Maka kematian kita juga itu pun akan menjadi indah dan jujur bapak-bapak sekalian. Tidak penuh dengan rekayasa dan sebagainya. Yang keempat min asbabi husnul khatimah adalah husnul zanni billah. Ikomiki mati na capuri deci na sapanditata. Pastikan hidup di dunia ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Pakanjaki kapata ko pengala ta'ala. Yakinkan terus dalam hati itu Pak, bahwa Allah itu mencintai saya, Allah itu menyayangi hambanya, mengalahkan hamba mencintai dirinya sendiri. Yakinkan dalam hati bahwa Allah itu maha pengampun. Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya. Kita selalu berbaik sangka kepadanya. Kita selalu yakin bahwa Allah menyayangi saya. Kita selalu yakin bahwa ketika Allah takdirkan saya, ya kenapa kita tori kapung Allah Ta'ala ku sidiagaga nakan naka masalah, saya diuji oleh Allah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kita tidak pernah berprasangka buruk. Kita tidak pernah mengeluh kepada Allah, maka kenapa kau karupung Allah Ta'ala aja. Naraji muka aja mas sempajang, torimoto ka mas bayatang gebeni, raji ka mas sedekah, maja pina situ itu pak coba kena kak, itu berarti anda mengeluh kepada Allah itu, berarti anda itu berburu sangka kepada Allah. Maka Syekh Mutawalli Sa'rawi seorang ulama besar di Mesir, ketika kamu tertimpa musibah jangan selalu mengeluh kepada Allah. Ingat Allah itu penciptamu. Maka Syekh Mutawalli Sa'rawi, Allah Ta'ala itu cipta kaki. Allah itu bukan musuh kita. Maka ketika Allah takdirkan kepada kita sesuatu apa saja itu, pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti ada hikmah di dalamnya. Kada Syekh Mutawalli Sa'rawi, ikon akan naku musibah, akan naku pacoba. Katakan saja, saya belum tahu, saya belum mengetahui hikmahnya. Pasti ini ada hikmahnya, tapi saya belum mengetahui hikmahnya. Jangan berburuk sangka. Selalu yakin dalam hati bahwa Allah itu mencintai hambanya. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada hambanya, pasti itu yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Pasti itu ada hikmahnya. Itu namanya selalu berprasangka baik kepada Allah, Pak. Jangan selalu mengatakan dina ada di Allah Ta'ala magi peliyanu manu. Dia itu nasampaja maafin nasogi. Itu kan berarti anda itu protes kepada Allah. Berarti kita itu selalu berburu sangka terus kepada Allah. Itu tidak boleh seperti itu. Yakin Pak, Allah maha pengampun. Sampai Rasulullah SAW berwasiat sebelum meninggal dunia, wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhzinu zannu billah. Maka Nabi tajalalu mati nasa Nabi kecuali kamu selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi pastikan hidup ini selalu berbaik sangka sajalah. Apa yang terjadi pada kita Pak, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa itu terbaik, itu namanya berbaik sangka. Maka Nabi tajalalu mati kecuali kamu selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi sampai menjelang kematian, meloki mati bapak-bapak sekalian, pastikan saat itu kita juga selalu berbaik sangka kepada Allah. Ku yang ulai matang, kita selalu mengatakan Allah menyayangi saya. Insyaallah Allah tidak memasukkan saya ke dalam surga. Allah maha pengampun. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Itu namanya berbaik sangka menjelang kematian.
Jadi selalu berprasangka baik kepada Allah. Maka insya Allah kita akan mati sesuai dengan prasangka Allah, sesuai dengan prasangka kita, bapak-bapak misalnya. Kita pernah dengarkan kisahnya Abu Nawas, bapak-bapak misalnya. Itu Abu Nawas di masa mudanya banyak melakukan maksiat kepada Allah. Ketika dia meninggal dunia, Pak, waktu mati Abu Nawas, ya, kita sering dengarkan ceritanya Abu Nawas ya. Waktu mati Abu Nawas, Pak, ada sahabatnya bermimpi melihat Abu Nawas dalam tidurnya. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Abu Nawas, wahai Abu Nawas, wahai Abu Nawas, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Maka kadamu kutu, maka muna aga nagoro kapung Allah Ta'ala. Maka dia Abu Nawas, alhamdulillah, Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Hanya gara-gara saya pernah menulis syair. Saya menulis syair sebelum meninggal dunia, dan syair itu saya letakkan di bawah bantal saya sebelum meninggal dunia, dan saya tidak pernah menyangka gara-gara syair itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Jadi lihat Abu Nawas dia menulis syair yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syairnya itu, Pak? Jadi ternyata setelah sahabat ini bangun dari tidurnya, pergi ke rumahnya Abu Nawas, menemui istrinya. Nah, pada binena maka di kagata milala kamaran Abu Nawas kali tamu muki. Masuklah ke kamarnya Abu Nawas, dengarangnya maka dia itu yero syair saya tulis dan saya letakkan di bawah bantal. Sapaman ko yawan kang gulainya dia menemukan syair itu, Pak. Syair yang sangat terkenal. Apa syair itu? Saya suka sekali syairnya. Maka dia Abu Nawas dalam syair itu, ya Rabbi in azumat zunubi kasratan. Ya Allah, saya tahu ya Allah, saya ini memiliki dosa yang sangat banyak. Ya Allah, saya tahu saya memiliki dosa yang sangat besar. Faqad alintu bi anna afwaka azamu. Lihat Pak, dia berbaik sangka kepada Allah. Tapi ya Allah, saya juga tahu bahwa Engkau itu Maha Pengampun ya Allah. Bisa mengampuni dosa aku, tapi ya kita kapung, maka itu jadi Maha Pengampun. Faqad alintu bi anna afwaka azamu. Tapi saya juga tahu ya Allah bahwa Kau itu Maha Pengampun ya Allah. In kana la yarjuka illa muhsinun. Ya Allah, kalaulah yang boleh berdoa, meminta perlindungan, meminta keselamatan kepadamu hanyalah orang-orang yang baik saja. Famal ladzi yalusu wa yastajiru mujrimu. Bagaimana dengan kami ini yang suka melakukan dosa? Kepada siapa lagi kita meminta perlindungan dan meminta pertolongan ya Allah? Adauka rabbi kama amartani tadarruan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah dengan penuh kerendahan hati. Fa in radatta yadi faman sayarhamu. Kalau kamu menolak doa saya ya Allah, maka siapa lagi yang Maha Penyayang itu? Ya Rabbi mali wasilatun illa raja. Ya Allah, maka kowe punge de nagaga uleku pun saya tidak punya lagi kekuatan kecuali hanyalah berharap kepadamu ya Allah. Bi azimi afwika summa inni muslimun. Saya berharap dengan kebesaran ampunanmu, saya berharap Engkau mengampuni dosa-dosaku. Setelah itu saya pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Gara-gara syair itu, syair yang berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun dan dia yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya Abu Nawas, bapak-bapak misalnya. Masya Allah. Jadi berbaik sangka terus kepada Allah, jangan berburuk sangka, Pak. Allah itu penyayang kepada hambanya. Nah, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, Allah itu bukan musuhmu, Allah itu bukan musuh kita, Dia yang menciptakan kita, Dia sangat menyayangi kita. Maka ketika Allah takdirkan kepada kita mungkin sesuatu yang kita tidak sukai, pasti ada kebaikan dan pasti ada hikmah, maka berbaik sangkalah terus kepada Allah. Maka insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Yang kelima yang bisa menjadi sebab kita husnul khatimah, bapak-bapak sekalian, al-mubadiratu bitaubati, bersegera bertaubat kepada Allah. Ya kupura kima pigau dosa bapak-bapak sekalian, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Karena jangan sampai tidak sempat bertobat kemudian meninggal dunia. Jangan menunda-nunda tobat, Pak. Melakukan kesalahan cepat bertobat, melakukan kesalahan cepat bertobat. Ayo maka matu-matu bi. Tapi cabu gamenya wata belum sempat bertobat, maka na capuri ki jatuh malabikum hadir. Jadi bertobat, Pak. Allah itu Maha Pengampun tu malabikum hadir. Walaupun Anda berkali-kali melakukan kesalahan dan berkali-kali Anda bertobat,
Allah tidak pernah bosan menerima tobat kita atau melebihkan kami. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, panjang sekali hadis itu, Pak. Maka dia kata ni roh desairo. Itu hadis qudsi. Maka dia Allah Taala, engkau takut nasa Allah Taala melakukan dosa. Setelah itu dia bertobat kepada saya, kata Allah, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali saya. Akhirnya kata Allah, saya pun mengampuni dosanya. Setelah itu nasa Allah Taala, dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia bertobat lagi nasa Allah Taala, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali saya. Akhirnya saya ampuni lagi dosanya, kata Allah. Setelah itu dia melakukan dosa lagi nasa Allah Taala. Kemudian dia bertobat, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali saya, maka saya ampuni lagi. Itu hadis riwayat Muslim, Bapak-bapak misalnya. Jadi kesimpulannya, Allah tidak pernah capek mengampuni dosa-dosa hambanya, sepanjang hamba itu mau ingin selalu bertobat kepada Allah. Jadi kau tak salah lagi, Pak. Namanya manusia biasa, Pak. Kita kadang dikalahkan oleh hawa nafsu, kita kadang dikalahkan oleh syaitan, Bapak-bapak sekalian. Maka ketika melakukan kesalahan, cepat bertobat. Karena ada hadis itu, Pak, mengatakan, ya kong katana pun Allah Ta'ala mapiko dosa, itu Allah tidak langsung, malaikat itu tidak langsung mencatat dosanya, Pak. Maka dia malaikat tajat-tajang injolo, kita tunggu dulu, apakah dia bertobat kepada Allah atau tidak. Kalau dia bertobat, jangan tulis. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka ditulis satu dosa, Bapak-bapak misalnya. Lihat begitu mampunya Allah. Ingat, Pak, Allah itu sangat bergembira kepada hambanya setiap kali hambanya bertobat kepada Allah. Lallahu afrahu bi taubati abdi. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah sangat gembira liwat riona pun Allah Ta'ala ketika hamba itu bertobat kepadanya. Mariloda pun Allah Ta'ala nariko tobat si di atas nasa Nabi ta ketika dia melakukan dosa, mengalahkan gembiranya rajulun sakata ala ba'irihi wa kada adallahu biardil fulat. Mengalahkan gembiranya seseorang yang untanya ditemukan setelah untanya itu hilang di padang pasir. Jadi engkau tahu tak dengar rena, akhirnya dia pasrahkan dirinya nasa ni melo mate. Akhirnya setelah dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba untan ang kepe melisu. Weh, liwala dari riona Bapak-bapak misalnya. Menurut riona nak kaliman min lodam maka dia Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Pong idi atakku ya puamu. Tak balik batin min lodang. Melo maka pong idi puaku ya atamu. Tapi nasabak Nabi ba irio liwa iriona tak balik cara min lodang. Puang idi atakku ya puamu. Saking gembiranya. Maka Nabi Allah sangat gembira dengan mengalahkan gembiranya hamba itu. Sakata ala ba'irihi, yang menemukan untanya setelah dia sudah berputus asa, nataja menyalina mate, tiba-tiba untanya yang tadinya hilang itu tiba-tiba muncul di depannya Bapak-bapak insan. Weh, liwa piriona pun Allah Ta'ala nasa Nabi dari kongkatan bertobat kepada Allah. Jadi bertobat, Pak, jangan pernah berhenti bertobat. Anda jatuh di lubang maksiat, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi. Allah tidak pernah jenuh menerima tobat kita sampai Anda jenuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, min asbabi husnul khatimah adalah zikrul maut wa ziyaratul kubur, Itu sering-sering mengingat kematian, Bapak-bapak sekalian. Ingin matun sun hati, Bapak, jangan pernah melupakan kematian. Ingat terus bahwa saya akan mati. Ingat raling maka saya akan pergi. Tidak ada yang saya bawa kecuali hanyalah amal ibadah. Dengar semua akan pergi, Pak. Nak nabita agziru min zikri hadimul lazzat. Nak nabita paminggai lalu mengerangi nasa nabita. Sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan di dunia ini. Apa itu yang menghancurkan kenikmatan? Kematian. Peminggai mengerang yang matengang nasa nabita. Peminggai mengerang yang matengang Bapak-bapak insan. Ngeraling bahwa saya suatu saat akan pergi. Suatu saat saya akan meninggalkan dunia ini. Saya akan bertemu dengan Allah. Bakal apa yang saya akan bawa? Karena mengingat kematian itu bisa menjadi motivasi untuk beribadah, Bapak-bapak misalnya. Ya kong kata mengeralengnya matengangi, Pak. Ya kong makutukuti na sad beribadah, tapos semangat si beribadah. Ya kong kata usogi mengeralengnya matengangi, maka dia tidak akan pernah kikir di dunia ini. Dia akan rajin bersedekah. Buat apa ya banyak harta, tapi dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Harusnya saya banyak bersedekah membantu banyak orang. Ya kau angkat tahu Pak mengeralengnya matengangi dan hidupnya sederhana saja.
hidupnya biasa-biasa saja, maka dia akan ridho dengan ketentuan Allah itu. Maka dia semua akan pergi usah lima umat ilinonya. Inurkan Nabi ta waktu natamu Umar bin Khattab bolana Nabi ta ini tai we ape mimpi kasih nuri Nabi ta mantinro. Lo si parese pak barasan Nabi ta angka bawa si kamu gandung ilala pak barasan Nabi ta. Tari Umar bin Khattab minta kehidupan Nabi ta sederhana sekali. Maka dia Rasulullah we sederhana lah ada kehidupan ya Rasulullah we ape manakah kasih aku tak pagi mantinro ya. Si kamu bawa gandung ilalang pak barasat ya Rasulullah. Akan apa Nabi ta pak? Akan Nabi ta mali walid dunya. Innamad dunya kama sali rajulin istazalla tahta syajara summa qama wasa. Wahai Umar, aga patari Umar. Kau menangisi saya karena dunia. Umar, dunia ini hanya sebentar saja. Lihat pak, dunia ini akan kita tinggalkan Umar. Dunia ini hanyalah seperti seorang laki-laki yang singgah berteduh di bawah pohon. Setelah berteduh sebentar, dia meninggalkan pohon itu dan pergi meninggalkan pohon itu. Begitulah dunia itu. Kita semua seperti itu. Kita hanya singgah di dunia ini. Kemudian setelah itu kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita ke depan kita ya kong kata ngeralengnya matengangnya. Dan Allah berikan kehidupan yang sederhana kepadanya. Dia tidak akan terlalu banyak mengeluh. Dia akan ikhlas dan dia akan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang yang malas beribadah, orang yang bermaksiat, ya kong kata selalu mapiga dosa. Tapi di dalam benaknya juga terlintas terus bahwa saya akan mati. InsyaAllah suatu saat dia akan bertobat kepada Allah. Ini saya akan bertanggungjawabkan sama ini. Mati muka aja mati, bertanggungjawabkan mana mati. Maka dia akan bertobat insyaAllah. Ya kemakuti beribadah, kematian akan menjadi motivasi beribadah. Makanya dulu ada ulama salaf bapak-bapak sekalian. Mak buai galabong, mak buai kiburu ilala bolana, makia kiburu ilala bolana. Setiap makuti nasad di beribadah, lo si celengir kiburu Kalau ilal ngaji matu ke kiburu natongkok tanah, natongkok pepang, kemudian orang-orang meninggalkan saya, tidak ada yang menemani saya kecuali hanya amal ibadah saya. Nasalaina anakku, nasalaina beneku, nasalaina anak keluarga aku. Yang menibawa cidiku kasih ilalan, nasalaina tawe. Yang menemani hanyalah amal ibadah saya. Saya harus bersungguh-sungguh beribadah. Jadi mak buah siseng kiburu ilala bolan galak bu kiburu untuk terus memotivasi dia beribadah bapak-bapak sekalian. Jadi mengingat kematian itu luar biasa bapak sekalian. Nah karena beta pemigay lalo yung mingarang yang matingangnya. Ya kung kato makalasila siningaraling yang matingang insyaAllah malampu mo tumatu bapak-bapak sekalian. Karena dia tahu bahwa saya akan bertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu Pak, bahwa kita semua akan pergi. Kita semua akan mati. Maka mempersiapkan bekal itu seharusnya bapak-bapak sekalian supaya kita bisa menutup hidup kita dengan kebaikan tumalabikum hadir. Inilah nasabari tata min asbabi husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua bapak sekalian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah memberkati pertemuan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين والله يتولى الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.